Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, sungguh diberkati untuk kembali beribadah pagi hari ini bersama-sama. Dan saya terlalu percaya dimanapun jemaat Tuhan berada, hari ini Tuhan akan menjamah, memberkati kita semua lewat ibadah yang akan kita lakukan bersama-sama. Oleh karenanya mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama beribadah pagi hari ini. Tundukkan kepala saudara dan mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur dengan kesempatan yang Engkau berikan untuk kami bisa kembali memuji, menyembah, dan beribadah kepadamu. Hamba berdoa, biarlah lewat ibadah sebentar, Tuhan yang akan menjamah, berkuasa, menolong, dan membuat setiap umat Tuhan yang saat ini bergabung bersama sungguh mengalami Tuhan dengan sejati. Terima kasih Tuhan, sertai dari awal hingga akhir ibadah sebentar, dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Praise the Lord. Mari kita sama-sama jemaat Tuhan memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Shalom, selamat pagi seluruh jemaat Victory Outreach Bandung, dimanapun saudara berada, juga Victory Center Papua. Kami bersyukur bahwa hari ini kita masih bersyukur bersama-sama, kita masih bisa bernyanyi bersama-sama. Saudara siap untuk menyembah Tuhan? Yes, amin. Saudara siap untuk menyembah, berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita sekali lagi. Amin. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini, karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau akan mengurapi setiap kami, Roh-Mu tercurah bagi kami pada hari ini. Juga Engkau curahkan Roh-Mu bagi setiap jemaat-Mu yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapak, kami siap untuk menyembah Engkau. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya katakan, amin. Kita sama-sama mau katakan, Roh Kudus tercurah. Come on church. Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja.
gerakan roh Allah di tempat ini, amin. Mari kita bersorak Tuhan kita. Sama-sama katakan, ada gerakan roh Allah di sini. Come on church. Ada gerakan roh Allah di sini. Di mana? Di timur. Di timur. Hey. Hey utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Kita katakan lagi. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, hey, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Serukan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Sekalian kita katakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah seluruh sorak-sorai kami hanya bagi Engkau Tuhan. Yes Lord. Thank you Jesus. We want to worship you Jesus. We want to worship you Holy Spirit God. We want to say, come Holy Spirit in this place. And let your anointing fall on us, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come, Holy Spirit, come in your light. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul.
Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Bapa. Pagi hari ini kami mau lebih dalam lagi menyembah Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk Engkau terima seluruh penyembahan kami Tuhan Yesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau Bapa. Kami mengasihi Engkau Holy Spirit God. Dan biarlah pagi hari ini setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut bahwa Engkau satu-satunya Allah yang kami sembah. Tuhan Yesus Kristus. Jesus, thank you Lord. Masih di dalam sikap penyembahan saudara, pagi hari ini saya mau berdoa buat saudara. Karena saya percaya di dalam hadiratnya ada kelepasan, ada kekuatan, ada kuasa ilahi yang akan menguatkan dan membantu kita untuk mengalami banyak terobosan di dalam Tuhan. Oleh karenanya, dimanapun saudara berada, di dalam sikap penyembahan kita pagi hari ini, tundukkan kepala saudara. Saya mau berdoa buat kebutuhan-kebutuhan yang mungkin saudara miliki pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur Engkau telah bertahta di atas pujian dan penyembahan umat-Mu, dan kami percaya Engkau hadir dan Engkau hadir dengan kuasa pagi hari ini. Oleh karenanya ya Tuhan, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan pagi hari ini, kebutuhan yang mereka miliki, permasalahan persoalan yang mereka hadapi, atau pergumulan apapun yang saat ini sedang mereka alami, Tuhan campur tangan, bekerja, menolong mereka.
Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang memiliki kebutuhan secara ekonomi, Engkau Allah penyedia, buka jalan dan memenuhi setiap kebutuhan mereka. Tuhan hiburkan mereka yang bersedih dan berduka, Tuhan yang akan terus pimpin mereka dalam hikmat untuk mereka yang membutuhkan satu jalan dalam situasi yang mungkin mereka bingung di dalamnya. Mari Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan meminta Tuhan yang bekerja pagi hari ini memenuhi, menolong setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya pagi hari ini Tuhan belum selesai dan lebih banyak lagi yang kami percaya Tuhan akan nyatakan untuk membuat kehidupan kami menjadi lebih baik di dalam Engkau. Oleh karenanya terus bekerja di dalam sisa ibadah sebentar. Dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin. Berikan sorak-sorai saudara dari tempat saudara berada. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Praise the Lord. Haleluya. Sekali lagi selamat datang dan selamat bergabung di dalam ibadah Gereja Victory Outreach Bandung, Indonesia. Dan memang hari ini saja kita melakukan ibadah dengan metode online, namun di minggu depan, di minggu berikutnya kita kembali melakukan ibadah tatap muka seperti biasa yang kita lakukan pukul 4 sore di Gedung Wastu Kencana, Jalan Wastu Kencana nomor 13. Jadi pagi hari ini terlepas metode ibadah yang kita pakai, kita percaya satu hal, bahwa Tuhan sanggup bekerja dengan cara apapun, lewat metode apapun. Jadi tetap harapkan sesuatu yang besar sebelum ibadah ini berakhir. Saya percaya Tuhan akan tolong dan menjamah kehidupan kita semua. Pagi hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati kita, beberapa pengumuman ingin saya sampaikan kepada saudara untuk saudara catat dan juga bisa terlibat di dalamnya. Yang pertama, seperti yang kita tahu, kita tidak akan jemu-jemu dalam berdoa. Oleh karenanya, setiap hari Kamis pukul 7 malam, mari kita sebagai keluarga, sebagai jemaat, sebagai gereja berdoa bersama-sama melalui aplikasi Zoom, di mana kita bisa saling menguatkan, saling mendoakan, dan mempercayai bahwa Tuhan menjawab doa kita. Sekali lagi, setiap hari Kamis pukul 7 malam. Katakan sama-sama, pukul 7 malam. Pukul 7 malam, mari kita sama-sama bergabung untuk berdoa bersama di hari dan pukul tersebut. Saya percaya Tuhan jawab setiap doa-doa kita. Lalu yang kedua, untuk mereka para pria, jika saudara serius ingin menjadi pria sejati, pria Allah, pria yang penuh kemenangan dalam hidup ini, maka kami mengundang untuk saudara bisa bergabung tanggal 16 April jam 7 malam di Lewisari 4 nomor 9 untuk sama-sama kita belajar bagaimana menjadi pria yang bisa menang dalam mengatasi godaan seksual. Oleh karenanya, jika saudara ingin menjadi pria yang berkemenangan di area tersebut, datang. Bahkan saudara bisa undang teman-teman pria yang lain untuk bisa hadir dan kita bisa mengalami kemenangan sama-sama lewat pertemuan kaum pria tanggal 16 April jam 7 malam di Komplek Lewisari 4 nomor 9 atau di Victory Home kita. Yang berikutnya juga untuk saudara yang sudah menikah. Untuk saudara yang sudah menikah, tanggal 23 April pukul 7 malam, kami juga mengundang untuk saudara bisa terlibat bergabung dalam pertemuan mereka yang sudah menikah, membahas hal-hal terkait pernikahan, menguatkan satu sama lain dalam pergumulan pernikahan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat sebagai suami, sebagai istri, dan bisa membangun rumah tangga seperti yang Tuhan kehendaki. Oleh karenanya, tanggal 23 April pukul 7 malam, untuk tempatnya nanti kita akan umumkan kembali, karena tanggal 23 April kita memiliki banyak lokasi yang berbeda. Namun di minggu depan, pada saat kita ibadah tatap muka kembali, saudara akan menemukan lokasi
bagi acara Marriage Group tanggal 23 April jam 7 malam. Informasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi Ko Philip untuk bertanya hal-hal terkait dengan pertemuan mereka yang sudah menikah. Lalu yang terakhir saya ingin umumkan kembali kepada kita semua bahwa hari ini ibadah kita secara online, tapi minggu depan tanggal 21 April, katakan sama-sama tanggal 21 April. Tanggal 21 April minggu depan kita akan kembali beribadah secara tatap muka dengan waktu yang sama di lokasi yang sama. Pukul 4 sore, Jalan Wastu Kencana nomor 13. Pastikan saudara hadir, ibadah bersama, dan juga mengajak seseorang, mengundang seseorang untuk beribadah bersama di tanggal 21 April pukul 4 sore Jalan Wastu Kencana nomor 13. Karena saya percaya Tuhan memiliki hal yang belum saudara lihat, belum saudara dengar, yang ingin Dia nyatakan kepada kita lewat ibadah-ibadah yang kita lakukan. Oleh karenanya minggu depan jangan lupa kita ibadah secara tatap muka. Pukul 4 sore, Jalan Wastu Kencana 13, dan setelah itu minggu-minggu berikutnya kita kembali beribadah seperti biasa, di mana kita terus melakukan pertemuan secara tatap muka di lokasi dan jam yang sama. Saya rasa itu saja pengumumannya untuk hari ini, untuk minggu ini, dan saya percaya Tuhan punya firman buat kita semua, tapi sebelum kita mendengarkannya, saya ingin kita kembali sama-sama bisa diberkati oleh Tuhan lewat pemberian yang akan kita berikan bagi pekerjaan Tuhan. Karena saya terlalu percaya yang saudara tabur akan saudara tuai. Jadi kesempatan untuk memberi hari ini bagi pekerjaan Tuhan adalah kesempatan untuk saudara diberkati. Jika saya punya banyak waktu untuk menceritakan bagaimana Tuhan memberkati saya, maka saya bisa mengatakan secara pasti semuanya itu hanyalah hasil dari tuaian saya. Jadi pagi hari ini saya mendorong saudara untuk saudara setia di dalam persembahan dan persepuluhan saudara. Bukan hanya akan berdampak bagi pekerjaan Tuhan, namun juga akan berdampak bagi kebutuhan kehidupan saudara sehari-hari. Jadi pagi hari ini, jika saudara ingin diberkati oleh Tuhan, melihat janji Tuhan nyata dalam hidup kita, di area ekonomi, firman Tuhan sendiri yang mengatakan, apa yang kita tabur akan kita tuai. Berapa banyak yang mau diberkati hari ini, besok, dan seterusnya. Mari kita menabur agar kita bisa menuai. Saudara bisa memberi persembahan dan persepuluhan saudara melalui rekening yang tertera di layar saudara yang berikut ini. Tapi sebelum kita memberi, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kami diberkati Tuhan dengan perintah yang Engkau berikan agar kami menjadi pribadi yang setia dalam menabur, dalam bentuk persembahan dan persepuluhan seperti yang firman Tuhan sudah ajarkan dan catat. Hamba berdoa Tuhan yang akan memberkati setiap pemberian umat Tuhan bagi pekerjaan Tuhan. Semua yang mereka lakukan dengan tangan mereka jadikan berhasil sesuai dengan janji Tuhan ketika kami mentaati firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi, dan semua sama-sama katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Saya percaya saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Namun mari kita sama-sama sekali lagi menyembah Tuhan kita lewat sebuah lagu yang berikut ini. Dan setelah itu
kita dengarkan firman Tuhan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita akan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari buka hati kita. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Allah kita pagi hari ini. Thank you, Jesus. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Yes, church. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Thank you, Jesus. Urapi hamba-Mu yang akan berbicara, Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami, Bapa. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Dan biar hanya nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita katakan, amin. Thank you, Jesus. Jika saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan, pagi hari ini saudara bisa membuka Alkitab saudara di kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Yohanes 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat kita semua pagi hari ini. Yohanes 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus,
supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Yesus. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan kepada Yesus, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Katakan sama-sama dengan saya, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami lewat firman yang hidup kekal, yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Praise the Lord. Saudara siap dengar firman Tuhan pagi hari ini? Mari kita mulai sama-sama dan mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Sebelum saudara dan saya masuk ke pasal 8 di kitab Yohanes ini, jika saudara memperhatikan dari Yohanes pasal 1 hingga pasal yang ke-7, saudara akan melihat begitu banyak pekerjaan pelayanan yang Yesus lakukan. Yesus mengajar, Yesus melakukan banyak mukjizat, mulai dari Yohanes 1 sampai ayat yang ke-7, sampai pasal yang ke-7. Dia merubah air jadi anggur. Dia juga merubah kehidupan wanita Samaria yang terluka di sebuah sumur dan menjadikan wanita ini seorang revivalist di sebuah kota. Lalu juga di Yohanes pasal 1 hingga pasal yang ke-7, saudara bisa melihat Yesus membuat Nikodemus mempercayai kemesiasan dia. Lalu ada orang lumpuh di kolam Bethesda juga yang Yesus sembuhkan sebelum kita masuk ke pasal yang ke-8. Sehingga dari Yohanes pasal 1 hingga Yohanes pasal 7, orang betul-betul melihat sebuah reputasi yang hebat dari pribadi Yesus, sehingga nama Yesus begitu berpengaruh saat itu. Orang angkat topi terhadapnya, kemanapun Yesus pergi, orang mengikutinya. Dengan kata lain, Yesus telah ada dalam puncak pelayanannya dari Yohanes 1 hingga Yohanes pasal yang ke-7. Lalu ketika kita melihat Yohanes pasal yang ke-8, yang kita baru baca sama-sama, Alkitab mengatakan di sini bahwa Yesus pagi-pagi benar kembali berada di bait Allah. Dia ada di puncak pelayanannya. Dia tahu segalanya. Dia Alfa dan Omega. Tapi Alkitab mencatat pagi-pagi benar dia tidak pernah miss untuk berada di bait Allah. Yesus paham betul bahwa menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah adalah hal yang tidak tepat dan tidak bijak. Dia menunjukkan kepada kita, walaupun dia adalah Allah sendiri, firman yang kekal, sumber dari segala macam sumber, tapi dia pagi-pagi benar tetap berada di bait Allah. Yesus yang adalah Tuhan, yang saat itu ada dalam puncak karir pelayanannya, berada di bait Allah.
pagi-pagi benar. Sungguh teladan yang mau kita ikuti sama-sama. Tapi sayang untuk mengatakan hal ini, banyak orang tidak di Victory Outreach, ketika mereka merasa tahu segalanya, mereka merasa memiliki segalanya, mereka merasa tidak perlu untuk berada di bait Allah dan beribadah. Beberapa orang tidak di Victory Outreach, ketika hidupnya ada di puncak, ketika mereka diberkati, mereka merasa tidak memerlukan Tuhan lagi. Dan adalah fakta yang menggelikan untuk mengatakan bahwa banyak orang yang begitu tekun beribadah kepadanya ketika mereka ada di bawah. Tapi ketika mereka mulai ada di puncak, mereka mulai amnesia kepada Tuhan yang telah mengangkat mereka dari bawah. Dan saudara tahu, ketika seseorang melakukan sesuatu untuk Tuhan karena ada maunya, hal ini menunjukkan kepada kita semua bahwa mereka tidak benar-benar memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Karena seorang budak melakukan sesuatu untuk mendapatkan upah. Tapi seorang anak, dia akan lakukan sesuatu untuk orang tuanya, bukan karena upah yang mereka cari, tapi karena mengasihi kedua orang tuanya. Karena keintiman hubungan yang mereka miliki terhadap orang tuanya. Dan saya percaya kita semua di sini bukanlah budak, tapi kita adalah anak-anak Tuhan yang datang beribadah pada Tuhan, yang melakukan sesuatu untuk Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Apakah ada anak-anak Tuhan pagi hari ini bersama dengan saya? Yesus kembali berada di bait Allah. Lalu Alkitab mengatakan seluruh rakyat saat itu datang berbondong-bondong ingin mendengarkan firman yang keluar dari mulut Yesus. Seluruh rakyat datang ke bait Allah. Seluruh rakyat artinya ada orang tua di situ, ada anak muda di situ, ada anak-anak di situ, semuanya berkumpul di bait Allah. Namun yang menarik di sini adalah zaman saat itu tidak ada yang namanya media sosial, tidak ada pesan broadcast, tidak ada teknologi untuk bisa menjangkau satu kota saat itu. Dengan kata lain, yang menarik di sini, walaupun tanpa teknologi, tanpa undangan secara digital, mereka tetap datang beramai-ramai ingin mengalami Tuhan di rumah Allah. Dengan kata lain, yang saya asumsikan, yang secara akurat saya yakin benar, saat itu mereka masing-masing saling mengingatkan satu sama lain, saling mengajak satu sama lain untuk beribadah bersama-sama. Orang tua mengajak anaknya, suami mengajak istrinya, teman mengajak temannya, sahabat mengajak sahabatnya, anak-anak muda mengajak teman-temannya untuk beribadah sama-sama. Ayo kita datang ibadah sama-sama. Walaupun tidak ada teknologi saat itu, lewat mulut mereka, lewat hidup mereka, mereka menjembatani orang untuk bisa bertemu dengan Yesus. Dan roh penginjilan semacam inilah yang kita butuhkan hari-hari ini. Jika kita ingin melihat jiwa-jiwa mengalami pertemuan dengan Yesus dan diubahkan oleh Yesus, roh penginjilan seperti ini yang dibutuhkan dalam setiap kita. Jika kita ingin melihat lebih banyak jiwa dimenangkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dengan kata lain, mari kita pakai mulut kita, pakai hidup kita untuk menjadi jembatan agar orang bisa bertemu dengan Yesus dalam persekutuan-persekutuan yang ada. Kita semua dipanggil menjadi garam, terang, dan penginjil bagi dunia ini. Katakan sama-sama, saya penginjil surga. Seluruh rakyat saat itu mereka datang beribadah. Namun ternyata jika saudara perhatikan di dalam teks yang kita baca, ada dua pribadi atau dua kategori yang tidak ada di dalam hadirat Tuhan saat itu.
Seluruh rakyat ada di rumah ibadah saat itu kecuali satu, wanita yang berzina. Yang kedua, orang Farisi dan ahli Taurat. Tidak ada kedua kategori dari dua pribadi ini saat itu di bait Allah. Tidak ditemukan mereka ada di situ. Semua rakyat ada di situ, tapi wanita yang berzina tidak ada, dan kaum Farisi dan ahli Taurat juga tidak ada di situ. Bisakah saya memberitahu kita semua pagi hari ini? Ketika hadirat Tuhan tidak lagi penting bagi kita semua, maka kita akan selalu dicobai untuk jatuh ke dalam dua pencobaan ini. Yang pertama, melakukan perzinahan. Jika hadirat Tuhan tidak penting lagi buat kita, maka kita dicobai akan kedua hal ini. Melakukan perzinahan, atau juga dengan kata lain, kita melakukan dosa penyembahan berhala, di mana Tuhan menjadi nomor sekian dibanding hal lainnya. Kita akan dicobai untuk jatuh ke dalam pencobaan ini kalau hadirat Tuhan tidak lagi penting untuk kita kejar dan hidup. Yang kedua, pencobaannya yang berikutnya adalah menghakimi mereka yang berdosa. Seluruh rakyat ada di bait Allah, mereka tidak sabar hidup bertemu dengan Yesus, namun hanya dua kategori yang tidak ada di situ. Wanita berzina dan ahli Taurat. Dan ini adalah pencobaan kepada kita jika kita tidak melihat hadirat Tuhan penting dalam hidup kita. Berzina atau penyembahan berhala, mengutamakan yang lain dibanding Yesus. Yang kedua, menjadi seorang hakim untuk mereka yang berdosa. Jadi untuk saudara bisa mengalahkan pencobaan berbuat dosa atau menghakimi orang berdosa, maka saudara mau belajar memberikan nilai tinggi kepada hadirat Tuhan. Saudara mau mencari di mana hadirat Tuhan berada. Saudara mau berada di sekeliling hadirat Tuhan yang turun. Saudara mau setiap ibadah, setiap persekutuan ini akan melindungi saudara dari pencobaan berbuat zina, melakukan penyembahan berhala, atau juga menghakimi orang berdosa. Seluruh rakyat, kecuali wanita yang berzina dan orang Farisi saat itu tidak ada di dalam hadirat Tuhan. Dan Alkitab melanjutkan ketika Yesus sedang berkhotbah saat itu, tiba-tiba datang sekumpulan orang Farisi sedang menyeret wanita yang kedapatan berzina. Dan inilah yang dilakukan oleh Farisi dan Taurat, ahli Taurat. Mereka hanya mendekati dan datang ke rumah Tuhan untuk menyalahkan, merendahkan seseorang. Ketika Yesus sedang berkhotbah saat itu, Farisi datang menyeret orang berzina. Orang Farisi, mereka datang ke rumah Tuhan hanya untuk mempermalukan seseorang atau merendahkan seseorang. Mereka tidak datang ke rumah Tuhan untuk menyembah Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan, tapi mereka datang saat itu dengan wanita yang mereka seret yang kedapatan berzina untuk bisa dipermalukannya. Tapi dengar saya baik-baik. Jika saudara pernah mengalami apa yang dialami oleh wanita ini, di mana saudara dipermalukan, direndahkan, dibuka aib saudara. Dengar saya baik-baik pagi hari ini. Ketika seseorang mencoba untuk membuka aib saudara atau ingin melihat atau mempermalukan saudara, itu sesungguhnya hanyalah indikasi bahwa orang tersebut mencoba untuk menutupi aib mereka sendiri. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka saat itu mencoba memakai firman Tuhan untuk menyalahkan dan merendahkan orang lain. Dan saya beritahu saudara pagi hari ini, saya pernah beberapa kali mengalami yang namanya perkelahian, berantem dengan tangan kosong, atau mungkin dengan alat yang saya pegang. Tapi sesungguhnya tidak ada yang lebih parah perkelahian, atau tidak ada perkelahian yang lebih parah selain perkelahian
di antara kaum agamawi. Peperangan yang paling mematikan adalah peperangan mereka yang mengaku mengenal dan mengetahui firman Tuhan. Melempar ayat demi ayat untuk menjatuhkan seseorang. Memakai firman Tuhan untuk merendahkan seseorang. Saya ingin saudara dengar lagi pagi hari ini. Firman Tuhan tidak pernah didesain atau diperuntukkan untuk menjadi senjata dalam menjelekkan keberadaan seseorang. Firman Tuhan diperuntukkan untuk menjadi kaca bagi diri sendiri untuk masalah yang kita punya agar bisa diperbaiki. Tapi kaum Farisi ini, ahli Taurat ini, mereka membawa wanita yang kedapatan berzina dan siap untuk melemparinya dengan dasar hukumnya Musa. Yang lain datang pada Tuhan untuk menyembahnya. Yang lain mendengarkan firman Tuhan. Yang lain datang ke bait Allah untuk memuji dan memuliakannya. Dan mereka yang seharusnya ada di rumah Tuhan karena titel yang mereka punya justru tidak ada dalam hadirat Tuhan. Dan mereka berkeliling kota mencari tahu siapa yang bisa mereka permalukan dan mempublikasikannya. Jadi saat itu mereka tidak berada di rumah Tuhan karena alasan penginjilan. Mereka saat itu tidak berada di rumah Tuhan karena mereka memberi makan yang lapar atau mengunjungi anak yatim atau janda. Yang mereka lakukan saat itu hanya mencoba mencari kesalahan orang-orang di kota. Mengintip setiap kamar demi kamar di kota dan mencari tahu gosip apa yang bisa mereka publikasikan, siapa yang bisa mereka rendahkan. Mereka bahkan jika saudara lihat lebih dalam, mereka bahkan tidak pernah bermaksud untuk firman Tuhan bisa dilakukan. Walaupun mereka memakai firman Tuhan yang dijadikan acuan ketika menyeret wanita yang berzina ini. Tidak, karena jika memang mereka murni ingin melihat standar firman, standar hukum bisa terjadi, bukankah seharusnya saat mereka mendapati wanita yang sedang berzina, mereka juga seharusnya bawa laki-lakinya yang berzina? Di mana laki-laki yang kedapatan berzina dengan wanita ini? Jangan-jangan laki-lakinya adalah salah satu dari mereka. Jangan-jangan pendakwaan penghakiman yang mereka berikan kepada wanita berzina ini hanyalah kedok untuk menutupi perzinahan mereka sendiri. Dan memang kadang-kadang kesalahan orang yang kita buka hanyalah indikasi bahwa kita pun sedang melakukan kesalahan yang sama. Di mana laki-lakinya? Karena hukum Musa, jika mereka memakai acuan itu, mengharuskan keduanya dilempari batu. Jadi jelas di sini mereka tidak sedang berbicara standar hukum, mereka sedang dalam urusan menjatuhkan orang. Dan benci untuk mengatakan ini. Namun memang ada orang-orang yang ingin melihat saudara dipermalukan. Dan mereka, kaum Farisi ini, ahli Taurat ini menyeret wanita berzina di hadapan Yesus dan bertanya, Yesus, apa yang akan kau lakukan? Di dalam pikiran mereka, Yesus hanya punya dua pilihan. Yang pertama melanggar hukum Taurat agar mereka bisa untuk membuat Yesus tidak terlihat sebagai Mesias yang menggenapi hukum Taurat. Yang kedua, dalam pikiran mereka, Yesus mengizinkan mereka untuk melempari batu kepada wanita ini. Mereka saat itu hanya ingin menyerang kemesiasan Yesus atau menyerang wanita ini. Sungguh hati yang sangat busuk yang perlu kita hindari. Mereka di situ hanya ingin menyerang kemesiasan Yesus dan juga menyerang wanita ini. Tapi Alkitab menunjukkan kepada kita apa yang Yesus lakukan yang perlu kita teladani. Ketika mereka terus menyerang dengan kata-kata mereka, Yesus di sini begitu ajaib, begitu keren, begitu luar biasa.
Karena Alkitab mencatat, Yesus mengabaikan mereka. Yesus tahu isi hati mereka. Yesus abaikan mereka. Dan beberapa dari saudara telah mengizinkan perkataan orang yang merendahkan, menyewa terlalu lama di tempat pikiran saudara. Saya tidak tahu dengan saudara. Tapi jika ada orang yang ingin menyewa properti saya akan pastikan dia penyewa yang baik, yang akan ikut merawat properti saya, bukan merusakannya. Namun beberapa dari kita telah mengizinkan beberapa kata negatif, label buruk, opini orang yang jelek dibiarkan menyewa terlalu lama di hati dan pikiran kita, sehingga merusakkan properti saudara, sehingga saudara pun mulai percaya bahwa saudara tidak pantas diampuni, saudara tidak pantas diberkati, saudara tidak pantas untuk menjadi sukses, saudara tidak pantas untuk bahagia. Saudara mulai percaya karena mengizinkan kata-kata mereka menyewa terlalu lama dalam pikiran saudara. Tapi saya datang pagi hari ini untuk mengatakan, iblis adalah pembohong. Tidak ada satu atau kesalahan saudara yang sepadan untuk mendefinisikan siapa saudara atau mendeskripsikan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Dengan kata lain, saya tidak peduli seberapa parah, seberapa buruk, seberapa sakit, seberapa hitam hari-hari kemarin saudara, Tuhan dan rencananya tidak pernah terlalu kecil untuk bisa diubahkan oleh kondisi yang kontradiktif atau masa lalu yang gelap. Sebaiknya saudara bersuka cita pagi hari ini, karena jika saudara memang memiliki masa lalu yang kelam, saudara memiliki hari yang gelap, maka kabar baiknya, rencana Tuhan tidak diubahkan oleh karenanya. Karena firman-Nya mengatakan Tuhan sanggup mereka-rekakan rencana buruk, hal buruk untuk kebaikan kita semua. Bahkan beberapa dari saudara bisa bersaksi pagi hari ini bahwa keberadaan saudara, promosi saudara, usaha saudara, status baru saudara, itu semata-mata datang karena saudara setia ketika dicobai pergi, mengampuni ketika saudara disakiti, tetap melayani walaupun tidak ada keuntungan, saudara rendah hati walaupun saudara ingin balas dendam, saudara bertobat ketika saudara lakukan dosa. Kita bisa melihat di situ bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yesus mengabaikan setiap perkataan-perkataan yang menjatuhkan saat itu. Yesus abaikan. Jadi mari pagi hari ini abaikan, ignore, abaikan apapun perkataan yang mencoba menjatuhkan saudara. Waktu saudara terlalu berharga untuk dihabiskan memikirkan sesuatu yang tidak penting sama sekali. Yesus ignore mereka, Yesus abaikan mereka. Dan Alkitab mencatat dia membungkuk ke tanah dan dia menuliskan sesuatu. Tapi Alkitab juga melanjutkan bahwa ahli Taurat dan orang Farisi ini terus bertanya pada Yesus, apa yang akan engkau lakukan guru? Bagaimana pendapatmu guru? Tapi Yesus terus abaikan mereka, membungkuk ke tanah pada saat mereka terus bertanya pada Yesus dari waktu ke waktu. Terlihat bagi saya, adegan atau kondisinya saat itu, terlihat bagi saya Yesus sedang menulis banyak hal di tanah. Karena mereka menunggu cukup lama dan terus bertanya kepada Yesus pada saat Yesus membungkuk dan menulis di tanah. Jadi saya berasumsi Yesus sedang menulis banyak hal di tanah saat itu. Lalu Alkitab melanjutkan, Yesus, kata ahli Taurat dan orang Farisi ini, kamu telah mendengar kami. Apa jawabmu? Yesus terus menulis di tanah. Dan mereka terus bertanya sambil memperhatikan apa sesungguhnya yang Yesus sedang tulis saat itu. Dan lagi menarik untuk diperhatikan bahwa saat itu Yesus menulis
di kotornya tanah untuk meresponi serangan orang Farisi. Dia menulis di kotoran untuk meresponi pertanyaan atau pernyataan kotor. Dia sedang mencoba memberitahu bahwa betul wanita ini memang kotor. Tapi saya harus beritahu kamu bahwa kamu pun tidak lebih dari kotoran ini. Tidak ada manusia yang benar. Semua orang, firman Tuhan katakan, telah jatuh dari kemuliaan Tuhan. Kehidupan kamu yang baik, bersih, kehidupan kamu yang diberkati semata-mata karena aku menuliskan firman di atas dosa manusia atau kekotoran manusia. Jadi saya berasumsi apa yang Yesus tulis saat itu begitu banyak sehingga membuat orang Farisi menunggu cukup lama sebelum Yesus menjawab pertanyaan mereka. Saya berasumsi dia menulis nama mereka satu persatu dan menulis dosa mereka satu persatu di sebelah namanya. Si A berzina tadi malam. Si B mengutuk orang tadi malam. Si C tidak jujur dalam berusaha. Si D nonton video porno. Si E berbohong pada pasangannya. Dengan kata lain, Yesus sedang mengutarakan sebuah maksud bahwa untuk alasan apa kamu orang berdosa merasa lebih baik dari orang berdosa lainnya. Kita semua sama. Satu-satunya yang membedakan kita dengan orang lain hanyalah kita membuat dosa yang berbeda. Kita menjadi orang Kristen bukan karena apa yang kita lakukan. Kita jadi orang Kristen karena apa yang Tuhan Yesus lakukan buat kita. Kita menjadi pengikut Kristus karena kita semua diampuni. Untuk alasan apa kamu sebagai orang berdosa merasa lebih baik dari orang berdosa lainnya? Tidak heran. Akhirnya Alkitab menunjukkan jawaban Yesus dengan mengatakan, siapa yang tidak berdosa, silahkan lempar batu duluan. Dan saudara tentu bisa melihat di teksnya ketika Yesus menjawab hal itu, maka mereka satu persatu mulai pergi. Batu yang sudah mereka pegang, yang siap untuk dilempar kepada wanita ini, mulai dilepaskan dari tangan mereka. Mereka mulai jatuhkan satu-satu batunya. Mereka mulai pergi satu-satu batunya ketika Yesus mengatakan, siapa yang tidak berdosa, silahkan lempar batu duluan. Mereka mulai menganalisa dirinya. Mereka mulai tertempelak hatinya dan mulai dengan jujur melihat dalam hidupnya bahwa tidak ada alasan untuk saya merasa lebih baik atau menghakimi orang berdosa karena saya juga orang berdosa. Sehingga mereka mulai menjauh dari situasi saat itu. Menjauh dari wanita yang saat itu hendak mereka lempari dengan batu. Menjauh, dan Alkitab mencatat dimulai dari yang paling tua. Satu-satu setelah Yesus evaluasi hatinya, mulai jatuhkan batu, dan dimulai dari yang paling tua. Dimulai dari pemimpinnya, dimulai dari yang dituakan, dimulai dari yang punya titel. Jadi jika ada orang pertama yang harus berhenti menghakimi, maka orang tersebut adalah mereka yang punya posisi di atas. Jika ada orang pertama yang harus berhenti menghakimi, orang tersebut adalah para pemimpin rumah tangga, pemimpin pelayanan, pemimpin perusahaan, orang tua. Kenapa?
Karena jika yang paling lama yang dituakan belajar untuk tidak menghakimi, maka generasi di bawahnya akan mengikuti jejak saudara. Alkitab mencatat, ketika yang paling tua sudah meninggalkan, satu persatu yang di bawahnya mengikuti jejak mereka. Dengan kata lain, jika saudara belajar untuk hidup benar sebagai pemimpin, orang-orang di bawah saudara akan mengikuti jejak saudara. Pengikut saudara, anak saudara, karyawan saudara akan lebih cepat menangkap cara saudara berhadapan dengan konflik dibanding cara yang diajarkan di sekolah, di kelas, di mimbar, atau di pertemuan-pertemuan lainnya. Karena teladan atau tindakan saudara berbicara lebih keras daripada kata-kata saudara. Tidak heran, setelah yang tua melepaskan batu penghakimannya, yang di bawahnya mengikuti satu-satu. Dengan kata lain, saudara bisa menghancurkan kutub generasi akibat dari kepahitan, tidak mengampuni ketika saudara yang dituakan mau belajar mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Maka generasi yang berikutnya yang akan menggantikan saudara tidak akan terjebak dengan lingkaran kepahitan yang membawa kutuk dalam hidup mereka dan anak cucu mereka di kemudian hari. Satu-satu mereka akhirnya mulai meninggalkan wanita ini setelah Yesus evaluasi hati mereka. Dan saudara bayangkan situasinya saat itu. Yesus saat itu sedang ada di tengah seluruh rakyat yang sedang mendengarkan mereka di bait Allah. Jadi jika saudara mau lihat adegan atau skenario sesungguhnya saat itu, ini bukan hanya tentang Yesus, orang Farisi, dan wanita berzina. Ada seluruh rakyat di situ. Jadi ini bukan hanya tentang sebuah pesan kepada orang Farisi, wanita berzina saja. Ada seluruh rakyat di situ. Dengan kata lain, ini juga tentang pesan kepada sebuah kota. Untuk terjadi pemulihan secara besar, bukan hanya pemulihan yang ada di adegan saat itu saja. Karena lewat pesan ini yang Yesus tunjukkan kepada dua karakter, Farisi dan orang berzina ini, semua rakyat sedang melihatnya. Jadi ini adalah pesan kepada seluruh rakyat. Dengan kata lain, mereka yang mendengarkannya, mereka pun akan menangkap sebuah pesan. Jika ada seorang bapa di situ, jika ada seorang anak di situ, jika ada seorang pahit di situ, jika ada orang yang sedang punya dendam di situ, mereka menangkap pesan ini. Lalu mereka akhirnya bisa mulai membalikan hati mereka dari bapak ke anak, anak ke bapak, suami ke istri, keluarga semuanya. Sehingga terjadi pemulihan di satu kota. Karena kita tahu, jika kita ingin melihat pemulihan, maka yang namanya pengampunan menjadi kunci utamanya. Saya akan selesai pagi hari ini. Lalu ketika semuanya pergi, Yesus mulai berurusan dengan wanita ini dan bertanya, "Hai wanita, apakah ada yang mendakwa engkau?" Dengar saya baik-baik. Jika saudara ingin menolong seseorang agar dia bisa bangkit dari kejatuhannya, maka yang pertama yang mau saudara lakukan adalah menghilangkan atmosfer pendakwaan di sekeliling dia. Yesus mengatakan, "Hai wanita, adakah yang mendakwa engkau?" Yesus harus menunggu atmosfer pendakwaan pergi sebelum dia bisa membantu dan berurusan dengan wanita ini. "Hai wanita, adakah yang mendakwa engkau?" Bahkan Yesus melanjutkan pernyataannya, "Aku pun tidak mendakwa engkau. Aku pun tidak mendakwa engkau." Dia hilangkan dulu atmosfer pendakwaan di sekeliling wanita ini. Jadi saya punya kabar baik buat saudara. Yesus tidak mendakwa saudara. Dia mengatakan ini bukan karena dia permisif akan dosa. Namun Yesus tahu bahwa manusia memiliki hati nurani karena dia sebagai pencipta manusia tahu bahwa ketika hati nurani dibersihkan dari rasa bersalah,
manusia akan mudah untuk belajar dari kesalahannya. Rasa bersalah akan membuat kita jatuh ke belakang. Pendakwaan akan membuat kita terpuruk karena kesalahan kita. Makanya Yesus mau hilangkan terlebih dahulu agar hati nuraninya bersih dari hal tersebut. Dan ketika hati nurani bersih, mudah untuk dia bangkit dari kesalahannya. Kenapa? Karena tujuan dari kemurahan Tuhan adalah memberi kekuatan kepada yang salah menjadi benar, bukan memberi kekuatan membenarkan apa yang salah. Jadi ketika Yesus mengatakan, aku tidak mendakwa engkau, ini tidak sedang berbicara bahwa Yesus mentoleransi dosa. Tidak sama sekali. Yesus sedang berurusan di akar kehidupan hati manusia dan bagaimana mencoba untuk menolong orang bangkit dari kesalahannya. Jadi pagi hari ini saya datang untuk memberitahu isi hati Tuhan bahwa Tuhan tidak mendakwa saudara. Dia ingin kita tahu bahwa tidak ada kesalahan yang terlalu besar yang tidak bisa diampuninya. Dan setelah wanita ini tidak diliputi oleh rasa bersalah, rasa malu, maka Yesus mulai memberikan arah baru. Dia mengatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi kita tahu, Yesus pun anti akan dosa. Tapi Yesus ingin membuat mereka yang berdosa bangkit dari dosanya. Makanya terakhir dia katakan, pergi. Saya juga anti dosa. Saya juga benci dosa. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Saya ingin kamu merubah haluan hidup kamu. Dan Yesus tahu ketika Yesus mengatakan hal itu lebih mudah untuk dilakukan. Karena tidak ada lagi roh pendakwaan yang ada dalam hati nurani wanita ini. Jadi pagi hari ini, mari kita sama-sama belajar dari apa yang kita dengar di firman Tuhan. Dan yang lebih ajaib lagi, saat itu Yesus belum mati untuk menebus dosa manusia. Namun sebelum kayu salib pun, dia telah menunjukkan siapa dia sebagai Tuhan, sebagai Allah. Karena dia mengatakan, pergilah, dosamu diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Mari kita belajar pagi hari ini untuk kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang mungkin kita tidak ingin teladani dari ahli Taurat, atau kita mau jadi seperti Yesus yang Yesus tunjukkan di sini, atau kita mau belajar dari wanita yang berzina yang kita baca sama-sama. Saya yakin secara pribadi Tuhan berbicara kepada saudara. Saya berdoa kebenaran pagi hari ini memberkati saudara dan memposisikan diri saudara untuk menjadi pribadi yang bisa menang dalam hidup saudara dan hidup menyerupai cara Yesus hidup. Saya selesai, kita tundukkan kepala, kita berdoa, dan kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami terima seluruh kebenaran yang ada, dan kami mohon ampun untuk segala dosa kami. Kami buat komitmen untuk kami tidak berbuat dosa lagi mulai hari ini dan selanjutnya. Tuhan juga ampuni kami jika Engkau menemukan hati kami seperti Taurat, seperti Farisi. Kami mau menjadi hati seperti yang Engkau miliki. Kami mau teladani hati Engkau. Apapun yang Tuhan sudah sampaikan secara pribadi kepada umat Tuhan pagi hari ini, Tuhan tolong, Tuhan lindungi, jadikan itu berbuah dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk apa yang Engkau sudah sampaikan. Kami akan berpisah satu sama lain, biarlah sisa waktu kami di hari ini menjadi sisa waktu yang terbaik yang akan kami habiskan hari ini, di mana Tuhan dimuliakan, hidup kami diubahkan, dan banyak orang diberkati lewat hidup kami. Dan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Pertemukan kami kembali pada saat kami beribadah minggu depan secara tatap muka kembali di Wastu Kencana 13 pukul 4 sore.
Damai Allah, sukacita Allah yang melampaui segala akal, menyertai setiap umat Tuhan semua, dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Praise the Lord. Berikan sorak-sorai saudara bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya selesai. Tidak lupa, kembali saya ingatkan saudara, minggu depan, tanggal 21 April, kita kembali beribadah secara tatap muka di lokasi dan waktu yang sama. Jangan lupa, mari kita teladani apa yang dilakukan oleh rakyat saat itu. Walaupun tidak ada media sosial, mereka undang, mereka ajak, mereka bawa teman, keluarga, orang yang mereka kenal untuk beribadah dan berada di bait Allah. Jadikan ini sebuah komitmen kita untuk kita juga menjadi penginjil-penginjilnya Tuhan. Amin. Praise the Lord. Sampai ketemu minggu depan di ibadah tatap muka kita yang biasa kita lakukan. Saya selesai. Tuhan Yesus memberkati saudara semua dan damai sejahtera surga bersama dengan saudara. Amin.